Selamat datang kembali di Simple Science. Kali ini kita akan berbicara tentang distribusi normal ya. Distribusi normal ini sebenarnya sudah sangat banyak diulas dalam YouTube ya, channel-channel lain yang bagus-bagus. Ini adalah satu tindakan yang nekat, membuat video distribusi normal, penjelasannya di akhir-akhir ini. Namun saya pastikan penjelasan ini akan sangat simple dan membantu Anda semua untuk memahami distribusi normal. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengapa ini aja harus dicari dicari tahu di YouTube ini. Ini kan sudah banyak dipelajari di kelas-kelas ya, di perkuliahan. Tapi kenapa Anda harus singgah ke sini? Oke. Terus yang kedua nanti ada yang fundamental, yakni tentang apa yang kita sebut nanti dengan istilah kondisi normal. Oke, kondisi normal. Terus yang selanjutnya akan kita bahas tentang proses normal ya. Ini proses normal. Nah, oke, apa bedanya nanti akan kita bahas. Terus dan yang terakhir nanti akan berbicara sedikit aja tentang alasan mengapa harus uji normalitas saat melakukan suatu penelitian. Oke, kita akan mulai untuk yang pertama. Nah, yang pertama sekali, mengapa harus ke sini, ya kan? Kita harus tahu bahwa distribusi normal itu adalah fenomena alami, ya kan? Ini distribusi normal adalah fenomena alam ya, bukan fenomena matematika. Nah, matematika. Oke, kenapa saya katakan seperti itu? Di kelas-kelas mungkin kita belajar tentang rumus distribusi normal ya, fungsi distribusi normal, terus berbicara distribusi normal tapi dengan tabel ya, tabel seperti ini. Terus kita dijajali dengan grafik yang seperti ini ya. Ini memang betul distribusi normal. Di dalam kelas-kelas kita akan membahas tentang rumus-rumus yang banyak sekali tentang distribusi normal, dan di YouTube lain juga seperti itu. Namun ini sulit membawa kita ke pemahaman tentang apa itu distribusi normal dan bagaimana semestinya kita memahaminya. Oke, untuk kali ini tentu dalam video ini bukan porsinya kita membahas ini. So, ini kita coret. Yakin? Yakin. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, karena kita tidak akan membahas ini. Ini terlalu matematis sekali, dan ini tidak membantu Anda untuk memahami apa itu distribusi normal. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua ini tadi, yaitu apa yang kita sebut dengan kondisi normal. Oke, ini adalah contoh-contoh kondisi normal dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini contohnya sedikit saja saya ambil, misalkan usia penduduk di suatu desa. Bagaimana menurut Anda umur atau usia penduduk di suatu desa? Tentu yang normal bahwa ada bayi, ya, ada remaja, oke, ada beranjak dewasa, ada dewasa ya, terus ada orang tua, terus ada kakek nenek. Oke. Nah, ini pasti di dalam suatu komunitas masyarakat ini pasti ada. Normalnya kan seperti itu. Kalau nggak seperti itu berarti nggak normal, itu udah pasti. Ada yang beranjak dewasa, ada yang dewasa, terus ada orang tua, terus ada kakek atau nenek. Oke. Nah, coba kita ambil contoh yang tidak normal. Kalau di suatu desa itu tidak normal, pasti mungkin hanya ada beberapa dari istilah ini, maka
kalau misalkan di situ ada kakek nenek semua, kakek nenek semua, maka ini tidak normal. Ini kita sebut saja ini adalah panti jompo. Oke, ya kan? Panti jompo, ya. Kalau anak-anak semua atau bayi nggak mungkin, bayi semua nggak mungkin, itu pasti tidak normal. Atau kalau misalkan eh, orang dewasa semua, ini juga tidak normal. Itu pasti adalah ya diskotik ya mungkin. Diskotik. Oke, di diskotik itu hanya ada orang dewasa. Nah, kalau misalkan hanya anak-anak semua, anak semua, itu ini juga tidak normal. Itu pasti ya tentu taman bermain. Taman bermain. Oke. Nah, jadi yang namanya suatu desa atau suatu kelurahan yang normal itu haruslah masyarakatnya terdiri dari ini ya, terdiri dari ini semua. Itu baru normal. Oke. Nah, bayangkan jika Anda menemukan suatu desa di sana lebih banyak itu kakek nenek, nggak mungkin ya. Dan atau di sana kebanyakan adalah bayi, nggak mungkin juga. Nah, yang normal itu adalah bayinya beberapa, ya, remajanya agak banyak, terus orang tua agak banyak, yang dewasa agak banyak, terus kakek nenek sedikit, ya kan? Orang tua juga agak banyak, tapi jelas anaknya lebih banyak, yaitu normalnya. Jadi kalau kita buat semacam grafiknya, jadi ini adalah grafik, di sini adalah bayi, ini anak-anak, ya, dewasa, terus di sini kakek nenek. Nah, kalau sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, pasti nanti grafiknya adalah seperti ini. Itu udah pasti ya. Ini adalah grafik distribusi normal. Oke, itu satu kasus normal. Jadi jumlah anak-anak dan dewasa itu pasti lebih banyak dibandingkan bayi atau kakek nenek. Kenapa seperti itu? Ya itulah normalnya. Oke, kalau nggak seperti itu pasti tidak normal. Nah, oke, terus contoh kondisi normal yang lain adalah keadaan normal yang lain adalah nilai. Ini banyak ini dibahas dalam suatu penelitian, khususnya penelitian pendidikan. Misalnya nilai fisika atau mata pelajaran lain ya. Nah, oke. Nah, di dalam satu kelas Anda melakukan suatu pembelajaran. Kalau pembelajarannya itu normal, pasti misalkan Anda melakukan sebuah ujian, Anda melakukan ujian, oke, ujian. Nah, nilainya itu pasti kalau dia pembelajarannya normal atau siswanya itu, kumpulan siswanya itu normal, nanti pasti nilainya saat lakukan ujian ini nilai rendah, ini sedikit, ya kan? Sedikit, nilai sedang agak banyak, nilai tinggi tinggi juga agak banyak, terus nilai sangat tinggi, tentu jumlahnya sedikit, ya kan? Jumlahnya sedikit. Lagi-lagi ini kalau kondisinya normal, ya. Kalau nggak normal, misalkan semua siswa nilai tinggi. Ini adalah bukan kelas normal. Ini bukan kelas normal, tapi mungkin
kelas unggulan, ya, kelas unggulan. Nah, kalau misalnya nilainya rendah, pasti ada yang salah dengan pendidikan itu, atau pasti ada yang salah dengan proses belajarnya, jadi tidak normal juga. Nah, yang normal itu adalah kondisinya seperti ini. Nah, ini kalau kita gambarkan juga, ini nanti gambarnya kira-kira seperti ini, sama dengan yang di atas. Ini rendah, ini sedang, terus agak tinggi, terus ini agak tinggi ya, terus sangat tinggi. Nanti grafiknya juga akan seperti ini. Normal ya, ini normal. Sorry. Oke. Nanti grafiknya akan seperti ini. Jadi yang sedang itu nilainya, yang nilai sedang itu nanti jumlahnya pasti agak lebih banyak. Itu normal ya. Ya kayak gitulah yang normal. Nah, contoh yang lain misalnya pemahaman politik suatu komunitas masyarakat. Ini nanti juga akan sama dengan kasus yang di atas tadi. Ini yang buta politik, ini jumlahnya sedikit. Yang agak paham lebih banyak. Terus yang paham lebih banyak lagi. Yang selanjutnya yang paham betul ini sedikit ya, sedikit. Oke. Ini kalau misalnya kita buat grafiknya ya sama dengan yang di atas tadi. Ini nanti grafiknya di sini adalah buta. Sini kita tulis dulu politik. Di sini buta politik, agak paham. Terus di sini paham. Terus selanjutnya paham betul, sangat paham. Nah, nanti grafiknya juga akan sama dengan yang di atas tadi, nanti bentuknya seperti ini juga. Oke. Nah, itu normal. Kalau misalnya kondisi yang tidak normal bagaimana? Kondisi yang tidak normalnya itu adalah jika sama sekali dalam komunitas itu tidak paham, sama sekali semua, artinya sama sekali ya, artinya tidak ada yang paham, nih kacau gitu nih. Tidak paham sama sekali, tidak ada di komunitas itu yang paham dengan politik, ini kacau ya. Itu tidak normal. Tidak normal. Ada yang salah berarti, oke? Nah, kalau misalkan semua paham betul, kalau semua paham betul, ini juga curiga kita. Kemungkinan komunitas itu adalah gedung DPR, ya, gedung DPR, sehingga paham semua gitu. Oke, ini adalah kondisi normal. Jadi kalau dia normal, pasti case-nya seperti ini. Walaupun tidak seperti lonceng beneran, tapi mendekati seperti itu. Itu adalah kondisi normal, ya, normal. Oke. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke apa yang kita sebut dengan istilahnya proses normal. Nah, proses normal itu adalah proses terjadinya itu normal. Tapi tidak semua proses itu normal seperti dalam distribusi normal, ada juga yang prosesnya lain. Tapi ada beberapa kasus yang betul-betul dia adalah proses normal seperti dalam distribusi normal. Misalnya, tumpukan pasir kering yang ditimbun dengan cara jatuh bebas. Nah, dia nanti akan terbentuk seperti ini juga. Dia akan terbentuk seperti distribusi normal. Ini contohnya, tapi harus normal ya. Misalkan pasirnya itu adalah pasir kering ya. Jadi kalau ditimbun dia akan terdistribusi normal, di tengahnya itu lebih banyak dan di sebelahnya itu semakin sedikit dan
semakin sedikit ya, semakin sedikit terus. Nah, ini contohnya di sini dia pasirnya dikit-dikit, di sini tapi di sini lebih banyak. Nah, ini juga pasir kering, kasusnya juga terdistribusi normal. Ini adalah contoh yang tidak normal ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini pasirnya basah, jadi tidak normal. Kita lihat bahwa distribusinya di sini agak aneh ya. Di sini tidak smooth ya, tidak smooth, dan di sini juga terkumpul-kumpul. Jadi ini tidak normal. Contoh yang tidak normal lain adalah ini. Ini kita sebut dia ini dengan intervensi. Ya, dengan intervensi manusia atau pengaruh manusia, sehingga kumpulan pasirnya itu sama sekali tidak berbentuk dengan seperti distribusi normal. Ini malah bentuknya seperti ini ya. Karena apa? Karena dia prosesnya tidak normal. Ini karena intervensi. Tumpukan pasir karena intervensi manusia dalam prosesnya ya, manusia. Nah, ini tidak normal, distribusinya tidak normal ya, karena udah dipengaruhi oleh tindakan manusia. Oke. Nah, contoh yang lain adalah ini yang kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita ingin ngasih jagung untuk ayam gitu ya. Kita tinggal manggil kasihkan jagung, lemparkan jagungnya, nanti ini kasihkan jagung untuk ayam, panggil terus lemparkan jagungnya, nanti di tanah itu akan terbentuk distribusi yang menyerupai distribusi normal. Ya, di tengah agak banyak, terus di pinggir-pinggirnya itu sedikit ya. Ini juga termasuk distribusi normal. Ya kan, agak ngumpul di tengah, terus nanti ke pinggir agak semakin jarang, dan akhirnya. Nah, ini juga nanti kalau misalkan jumlah yang di tengah ini akan semakin banyak ya. Jumlah di tengah akan semakin banyak. Kalau kita grafikkan juga nanti bentuknya akan seperti grafik distribusi normal. Nah, oke. Ada lagi yang paling sering dibahas dalam penelitian, yaitu pengambilan sampel secara acak. Tentu kalau misalkan kondisi masyarakatnya itu sudah normal, kondisi masyarakat normal dalam kasus apapun, misalkan usia ya, kesehatan dan sebagainya. Kalau misalnya kondisi masyarakatnya ini normal seperti yang kita bahas tadi di dalam kondisi normal di awal, maka saat kita melakukan sampling secara acak, maka hasilnya nanti akan terdistribusi normal juga ya. Misalkan usia tadi kita karena masyarakatnya itu sudah, misalkan kita ingin mensurvei umur di masyarakat, kita sudah tahu bahwa di situ usianya itu normal, maka saat kita lakukan pengambilan sampel untuk analisis usia, yang kita lakukan adalah pengambilan secara acak, hasilnya nanti akan terdistribusi normal juga. Nah, itu adalah beberapa contoh proses-proses normal dan kondisi-kondisi normal. Nah, kenapa kita harus dilakukan pengambilan sampel, ataupun kita harus memastikan bahwa sebelum kita melakukan penelitian kita harus uji normalitasnya dulu. Ya, yang menjadi alasan utama adalah kita ingin memastikan bahwa sampel atau populasi yang kita ambil itu adalah berperilaku normal. Ya, berperilaku normal seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau tidak, mungkin penelitian kita itu akan untuk usia misalnya, mungkin sampel untuk melakukan tindakan misalnya pelatihan, misalnya pelatihan komputer. Kalau kita bikin metodenya tertentu, kalau misalnya ternyata komunitas masyarakat di situ adalah usia orang tua semua, maka akan metodenya akan kita sesuaikan dengan yang khusus untuk orang tua. Jadi saat kita melakukan suatu tindakan, kita sebaiknya mengetahui dulu apakah populasi yang akan kita teliti itu normal. Kalau enggak,
ganti metodenya. Nah, itu jadi memastikan bahwa prosesnya normal dan keadaannya itu normal. Itu yang menjadi alasan mengapa harus uji normalitasnya. Tentu untuk melakukan uji normalitasnya kita ambil sampel tanpa perlakuan, terus kita cek pengujiannya. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang distribusi normal. Sama sekali kita tidak menyinggung pembahasan-pembahasan matematis, karena untuk mendapatkan pembahasan matematis seperti yang ini sudah banyak di channel YouTube yang lain. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini terkait dengan distribusi normal. Semoga bermanfaat. Salam Simple Science.